Ayo lah. Udah kelihatan? Kalian foto bareng. Apa nih kalian ini? Ini kan PPT kalian. Kasihanilah Pak Kokor. Udah. Siapa moderator? Ayo, Udah kelihatan, Bib. Apa moderator? Iya, bener-bener. BSM Put, oke. saya wabarakatuh. Ulang-ulang. Iya, Bib. Silahkan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam teman-teman kelompok 3 yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan malam hari ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Hikmatun Anissa, Inengah Aditya, lalu Nazir Huda, Intan Hajar Umrah, dan Miatun Ramadhani. Langsung saja ya, saya persilakan kepada Inengah Aditya sebagai pemateri pertama. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Jadi ini saya atas nama Inengah Aditya akan memaparkan materi tentang eksekutif summary. Apa sih eksekutif summary itu? Jadi eksekutif summary ini adalah jalan pintas agar rencana bisnis kita itu bisa tersampaikan kepada mereka dengan praktis dan cepat. Jadi usaha ini kami beri nama Cipot Stick. Cipot Stick adalah singkatan dari Cheese Potato Stick atau bahasa Indonesianya kita sebut selain memiliki cita rasa yang enak dan gurih, stik kentang keju ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Alasan kenapa usaha ini punya peluang dan potensial di masyarakat, karena kebutuhan-kebutuhan di masyarakat itu ya, stik kentang keju mempunyai peluang yang potensial di masyarakat karena jenis produk ini belum banyak yang menjualnya. Kebanyakan penjual hanya menjual stik kentang-kentang biasa. Kelebihan dan keunikan produk dibandingkan dengan yang sudah ada adalah seperti memiliki rasa yang lebih enak dibandingkan dengan stik kentang pada umumnya, memiliki tekstur yang renyah di luar serta lembut pada bagian dalamnya. Lanjut slide. Lanjut slide. Beb, lanjut slide-nya. Jadi adapun visi misi atas. Jadi ada pun visi misi dari kelompok kami yaitu menjadikan stik kentang keju ini sebagai makanan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat dan membantu menyehatkan masyarakat dengan makanan yang bermutu tinggi, bergizi dan halal. Jadi misinya menciptakan produk makanan yang sehat, bergizi dan lebih mementingkan kehigienisan atau kebersihan dan menciptakan produk makanan yang harganya dapat terjangkau untuk semua kalangan. Jadi memberatkan jika mau mohon maaf, ada apa namanya itu jaringannya kurang bagus. Jadi selanjutnya ada aspek pemasaran. Slide selanjutnya, Beb, bawah. Slide selanjutnya, Beb, bawah. Jadi adapun aspek pemasaran kita yaitu yang pertama gambaran umum pasar. Usaha kami bergerak di bidang penjualan makanan ringan.
Usaha ini kami beri nama Cepot Stick. Cepot Stick adalah kentang keju. Stik kentang keju ini merupakan jenis makanan yang berbahan dasar kentang dan keju. Selain memiliki cita rasa yang enak dan gurih, stik kentang keju memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Kentang memiliki kandungan vitamin B1, B2, dan B3, dan ada juga sumber-sumber karbohidrat yang dapat menggantikan nasi sebagai sumber energi bagi tubuh. Selain itu, kentang juga memiliki manfaat seperti mengatur kadar gula darah tinggi, antioksidan, menjaga kesehatan pencernaan, kaya akan vitamin C, dan dapat menjaga kesehatan kulit. Sedangkan keju bermanfaat untuk menjaga kekuatan dan kesehatan tulang. Stik kentang keju ini sangat cocok jika dikonsumsi ketika berkumpul dengan keluarga, sahabat, atau rekan kerja, bisa juga bersama pacar ya guys ya. Nah, jadi sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ineng Aditya yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya pemateri kedua yaitu saya sendiri, Hikmatul Anissa, yang akan menyampaikan tentang segmentasi pasar. Baik, segmentasi pasar tersebut juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, segmen geografis, yang kedua, segmen demografis, yang ketiga, segmen psikologis. Di mana segmen geografis ini kami ambil berdasarkan hasil observasi yang sudah kami lalui bersama kelompok kami. Di mana hasil geografis ini kami ambil lokasi Jalan Nomor Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan kode pos 83233. Yang tepatnya itu di depan kampus 2 Universitas Mataram. Strategi geografis ini juga kita pilih berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya itu yang pertama karena dekat dengan kampus 2, di mana kampus 2 itu terbilang mahasiswanya cukup banyak. Selain itu juga di samping dari kampus 2 itu ada sekolah menengah pertama, di mana sekolah menengah pertama itu juga siswanya itu juga lumayan banyak, yang mana nanti siswanya itu memiliki peluang besar untuk menjadi pelanggan kita. Yang kedua itu minimnya penjual makanan ringan di lokasi tersebut, di mana lokasi sekitaran kampus 2 itu penjualnya itu rata-rata menjual nasi, dan memang terbilang cukup sedikit untuk menjual makanan ringan. Yang ketiga, lokasi yang cukup strategis karena dilewati berbagai kendaraan, di mana kita tahu bahwa kampus 2 itu dekat dengan jalan raya. Yang kedua itu segmen demografis. Dilihat dari segi demografis, usaha kami disesuaikan dengan berbagai umur, dari kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Jadi anak-anak, baik anak-anak, baik orang dewasa maupun orang tua bisa mengkonsumsinya, khususnya bagi mereka yang menyukai makanan yang berbahan dasar kentang. Kelezatan dan cita rasa sangatlah kami perhatikan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu adalah segmen psikologis, di mana produk ini diajukan untuk gaya hidup makanan yang sehat, termasuk juga dalam visi misi kami, yaitu produk ini mengandung karbohidrat yang menggantikan nasi sebagai sumber energi untuk tubuh kita dan protein yang terdapat dalam kentang dan keju. Yang ketiga, strategi pemasaran, di mana strategi harga, yang pertama itu strategi harga atau metode penerapan harga yang kami gunakan di kelompok kami. Kelompok kami menempatkan harga jual per piece-nya itu 7.000, di mana satu piece-nya itu berisi 15 biji kentang. Ini juga kami ambil berdasarkan segmen pasar, di mana tempat yang ditentukan untuk berjualan berada di lingkungan kampus dan sekolah. Jadi harga itu menentukan isi kantong dari mahasiswa atau siswa tersebut. Yang bagian B itu strategi promosi. Kami menggunakan yang pertama itu media, di mana kita tahu bahwa semuanya itu berasal dari media. Apapun yang ada di media bakalan cepat viral lah istilahnya. Jadi kami sangat efisien menggunakan media, baik itu Instagram, WhatsApp, maupun Facebook.
Yang kedua itu membuat video promosi melalui TikTok. Nah, di mana siapa yang nggak tahu TikTok pada era sekarang ini? Bahkan mungkin anak-anak yang baru lahir pun bisa menggunakan TikTok tentunya. Dan itu akan menambah peluang untuk pemasaran kita. Yang terakhir itu membuat spanduk atau brosur menarik yang tentu bisa menarik minat dari mahasiswa ataupun masyarakat sekitar. Yang terakhir itu strategi distributor. Untuk strategi distributor ini sendiri usaha kami menggunakan strategi distributor langsung. Artinya produsen langsung menjual produk ke konsumen tanpa melalui agen atau lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya pemateri ketiga. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi tentang aspek produksi dan operasi. Yang pertama itu ada gambar produk atau pamflet jasa. Seperti yang tertera di PPT, pamflet jasa ini terdiri dari nama produk tersebut yaitu Cipostik. Yang kedua, jam pemasarannya yaitu pada jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Mulai dari hari Senin sampai hari Jumat dengan harga 7.000 per piece. Lokasi yang kami tetapkan yaitu di kampus di depan kampus 2 Unram. Misalnya kalau ada teman-teman yang ingin memesannya bisa hubungi kontak yang tertera di pamflet atau mengecek langsung di IG Cipostik. Sheet selanjutnya, Bib. Yang kedua, ada proses produksi. Yang pertama itu bahan-bahannya. 2 kg kentang, 400 gram tepung maizena, 400 gram keju parut, 6 sendok teh penyedap rasa, 6 sendok teh lada bubuk, 8 batang seledri dicincang, Daya. Dicincang dengan halus, garam secukupnya, minyak goreng secukupnya, dan saus sambal sebagai pelengkap. Adapun cara pembuatannya yaitu cuci bersih kentang dan potong-potong menjadi beberapa bagian. Lalu rebus kentang sampai matang dan empuk. Setelah itu angkat dan tiriskan. Kemudian kupas kulit kentang dan lakukan dengan garpu dan haluskan dengan garpu. Tambahkan tepung maizena, daun seledri dicincang, keju parut dan lada bubuk, garam dan penyedap rasa secukupnya. Aduk rata agar semua bahan tercampur sempurna dan pastikan rasanya pas. Kemudian cetak kentang menjadi bentuk stik dengan cara pipihkan adonan kentang terlebih dahulu, lalu potong-potong memanjang seperti stik sesuai selera. Panaskan minyak minyak cukup banyak untuk menggoreng. Goreng stik kentang keju dengan api sedang sampai matang dan bagian luarnya berwarna kuning keemasan. Setelah itu, angkat dan tiriskan. Stik kentang keju siap disajikan dengan saus sambal sebagai pelengkap. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Intan Hajar Umroh yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya materi aspek organisasi manajemen yang akan disampaikan oleh Miatun Ramadhani. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai aspek organisasi manajemen usaha Cipostik beserta job description dari masing-masing bagian usaha. Jadi, usaha Cipostik ini diketuai oleh Lalu Najir Huda, di mana tugas dari seorang ketua yaitu yang pertama,
memimpin dan mengendalikan semua kegiatan usaha. Yang kedua, merencanakan dan menyusun program kerja. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kerugian usaha. Selanjutnya, bagian keuangan. Jadi, bagian keuangan usaha ini yaitu Inengah Aditya, di mana tugas dari bagian keuangan yaitu yang pertama, membuat rencana keuangan. Yang kedua, mencatat pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, menyusun anggaran usaha. Yang keempat, membuat laporan keuangan. Selanjutnya, bagian produksi. Bagian produksi usaha ini yaitu saya sendiri, Miatun Ramadhani, dan Intan Hajar Umroh, di mana tugas kami di sini adalah membuat atau memproduksi bahan baku menjadi bahan siap saji dan bertanggung jawab atas kualitas produk. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian pemasaran. Bagian pemasaran usaha ini yaitu Hikmatun Anissa, di mana tugas dari bagian pemasaran yaitu yang pertama bertanggung jawab atas terjualnya produk, yang kedua mempromosikan produk dan meningkatkan penjualan, yang ketiga menetapkan strategi harga yang tepat untuk produk yang dijual, dan yang keempat menentukan lokasi penjualan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Miatun Ramadhani yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Lalu Nazir Huda mengenai aspek anggaran. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu aspek keuangan. Yang pertama, rencana anggaran pengeluaran. Nama alat kompor 1 unit dengan harga Rp150.000. Wajan 1 unit dengan harga Rp45.000. Spatula 1 unit dengan harga Rp12.000. Pisau 1 unit dengan harga Rp10.000. Talenan 1 unit dengan harga Rp8.000. Baskom 1 unit dengan harga Rp15.000. Minyak halus dengan 1 unit dengan harga Rp22.000. Dandang 1 unit dengan harga Rp45.000. Parutan keju 1 unit dengan harga Rp5.000. Kemasan 1 unit dengan harga Rp12.000. Staples 1 unit dengan harga Rp12.000. Total pengeluaran alat Rp336.000. Untuk yang kedua, tentang bahan. Yang pertama, kentang 10 kg dengan seharga Rp15.000. Maizena 3 unit dengan harga Rp7.000. Lada bubuk 1 unit Rp8.000. Keju 5 unit dengan harga Rp500.000. Kaldu ayam 2 unit dengan harga Rp5.000. Daun seledri 5 unit dengan harga Rp3.000. Saus tomat 2 unit dengan harga Rp7.500. Minyak goreng 4 unit dengan harga Rp25.500. Gas 2 unit dengan harga Rp20.000. Total untuk bahan dengan harga Rp438.500. Biaya untuk per bulan untuk produksi Rp1.754.000. Biaya-biaya. Yang pertama biaya pamflet Rp25.000. Biaya internet Rp100.000. Total pengeluaran Rp2.215.000. Analisis break even point. Perhitungan laba bersih. Bahan baku Rp1.754.000. Total biaya Rp125.000. Total Rp1.879.000. Total revenue. Cheese repos stick 20 piece kali 7.000 kali 24 hari. Total
Rp3.360.000. Laba kotor Rp3.360.000 dikurangi Rp1.754.000. Laba kotor Rp1.606.000 per bulan. Laba bersih Rp1.606.000 dikurang 125.000. Laba bersih dengan total Rp1.481.000 per bulan. Perhitungan per unit harga jual Rp7.000, biaya penyusutan per bulan 8.533, total biaya variabel atau per bulan 1.754. Jumlah yang terjual, perhitungan 7.000 kali sama dengan 8.533 plus Rp1.754.000 dengan total Rp76.533.000. Jadwal kegiatan. Adapun jenis-jenis kegiatan. Yang pertama, untuk hari pertama itu menyusun rencana bisnis, dan yang kedua survei pasar, dan yang ketiga survei harga dan supplier, dan yang keempat survei lokasi. Untuk yang kedua persiapan peralatan, dan yang ketiga membeli bahan baku, keempat uji coba produksi, yang kelima usaha siap beroperasi, dan yang keenam mengelola usaha, dan yang ketujuh konsultasi dan laporan bulanan. Yang kedelapan laporan akhir kegiatan, dan yang kesembilan persiapan pengembangan bisnis. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lalu Nazif Huda yang sudah memaparkan materi terakhir dari presentasi kami pada malam hari ini. Baik, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Beb. Beb. Oke. Oke. Habib, siapa? Udah penutupan kan? Udah. Nggak usah ada Bib, nggak usah penutupannya. biar enggak kita Aku stop presentasi. screen.